Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan siswi SMA 2 Salatiga, dan juga guru SMA Negeri 2 Salatiga. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 2 Salatiga, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SMA 2 Salatiga, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umumnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan karakter di masa pandemi. Dunia sedang dihadapkan pada permasalahan global, yaitu wabah corona, virus disease, atau yang sering kita sebut dengan COVID-19, atau juga lebih sering dikenal dengan virus corona. Wabah COVID-19 di Indonesia telah meluas ke berbagai wilayah. Jabodetabek menjadi epicentrum penyebaran virus tersebut. Pemerintah memberlakukan social distancing dan beberapa daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk menyegah penyebarannya. Tujuan PSBB ini untuk membatasi kegiatan tertentu, membatasi orang atau barang, mengantisipasi perkembangan eskalasi, memperkuat upaya penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi dari penyebaran COVID-19. Kebijakan social distancing berimbas pada hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk juga sektor pendidikan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memutuskan untuk memindahkan proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran secara daring yang diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 3692 atau MPKA atau HK 2020. Dengan demikian, pembelajaran di rumah secara daring diberlakukan pada seluruh tingkat pendidikan. Pembelajaran secara daring menuntut tenaga pendidik untuk mampu berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran seharusnya dirancang agar membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara efektif, dan akhirnya ke pengamatan nilai secara nyata. Dengan demikian, semua yang dipelajari harus bermuatan pendidikan karakter. Misi utama pendidikan tidak sekedar membuat peserta didik pintar dari segi intelektual, namun juga berkarakter baik. Misi tersebut tetap harus dijalankan apapun metode pembelajaran yang digunakan, baik secara konvensional maupun pembelajaran daring. Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, membentuk manusia secara keseluruhan, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga pandai dalam berpikir, respek dalam bertindak, dan juga melatih setiap potensi diri agar seseorang dapat berkembang ke arah yang lebih positif. Selain itu, berkaitan dengan dunia pendidikan, pendidikan karakter juga bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan. Prinsip implementasi pendidikan karakter yaitu pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif berpusat pada peserta didik, berarti peserta didik
berpartisipasi dalam proses belajar sebanyak mungkin. Tenaga pendidik yang bertugas menuntun peserta didiknya agar aktif tanpa harus mengatakan bahwa ia harus aktif. Pendidik juga perlu merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menimbulkan peserta didik aktif. Misalnya, merumuskan pertanyaan, mencari informasi, mengumumkan informasi, mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, menyajikan hasil sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik melalui kegiatan belajar daring. Pendidikan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar memiliki pengalaman sosial yang lebih luas untuk membentuk karakter siswa. Hal itu karena karakter dianggap terbentuk tidak secara otomatis, tetapi dikembangkan melalui pengajaran. Artinya, pendidikan yang bertugas mengembangkan karakter peserta didik tersebut melalui pengajaran. Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan. Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang pendekatan dan model pendidikannya. Pendekatan atau model yang harus dilakukan pada kondisi saat ini harus disesuaikan dengan anjuran pembelajaran secara daring. Ada beberapa metode pembelajaran bermuatan karakter yang dapat digunakan secara daring, antara lain yaitu active learning bermuatan karakter, conceptual teaching and learning bermuatan karakter, strategi pembelajaran inquiry bermuatan karakter, pembelajaran berbasis masalah bermuatan karakter, dan juga masih banyak lagi. Inovasi yang dapat pendidikan lakukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran daring dimulai dengan merencanakan pembelajaran yang menarik. Hal itu agar menimbulkan rasa ingin tahu pada peserta didik. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pendidik dapat mengimplementasikan kedisiplinan dengan menepati waktu pembelajaran daring ataupun saat pengumpulan tugas. Pendidik dapat menguraikan materi, memberikan soal yang mengandung nilai demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, peduli lingkungan, dan cinta damai. Mengembangkan nilai demokratis dapat diwujudkan dengan diberikan soal-soal open-minded. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dapat ditempuh dengan mengambil tema pembelajaran yang berkaitan dengan Indonesia. Sementara itu, nilai peduli sosial dan lingkungan hidup dapat dicapai dengan membentuk kelompok diskusi yang harus peserta didik lakukan secara daring, sehingga rasa cinta damai ada diri siswa dapat tergugah. Nilai komunikatif dapat dibiasakan pendidik melalui tanya jawab setelah pemaparan materi, nilai materi, kreatif, kerja keras, tanggung jawab, gemar membaca, dan jujur dapat diimplementasikan pendidik dengan memberikan latihan soal sehingga pendidik dapat melihat bagaimana tanggung jawab, gemar membaca materi yang diberikan, kemandirian, kejujuran, juga kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pendidik dapat menyelipkan nilai religius dan toleransi pada sela-sela pemaparan materi. Pendidik juga harus mengimplementasikan nilai menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan reward berupa pujian atau bahkan jika ia mempunyai kelebihan dalam mengikuti pembelajaran daring yang telah berlangsung. Akhirnya, pendidik harus mampu berinovasi membuat pembelajaran daring ini sekreatif mungkin sehingga nilai-nilai karakter dapat tetap diimplementasikan. Sebelum saya tutup pidato ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Sekian dari saya dan saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.